wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali hari ini dengan Ibu Nani Haironi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mengelola arsip. Kalau dalam pelajaran di sekolah biasanya mengelola arsip itu ada sistem pengarsipan. Nah, tapi kalau dalam sistem asesmen di ujian LSP itu ada unit-unit yang kalian harus ikuti ujiannya dan unit itu disebut dalam mengelola arsip. Nah, mudah-mudahan di kondisi situasi COVID yang sekarang ini semua diberikan kesehatan, baik kalian dan juga para guru-guru di sekolah. Langsung saja, Ibu akan memberikan cara mudah dan cepat dalam membuat guide pengarsipan. Biasanya dalam pengarsipan itu cara menyusunnya itu yang agak sulit. Menyusun guide, cara membuat cepat, cara membuat mengguntingnya, mengukurnya berapa, itu agak kesulitan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tips-tips cara praktis dan cepat untuk membuat guide, baik guide-nya dalam 2 lembar surat, 3 lembar surat maupun 4 lembar surat. Untuk yang pertama, Ibu akan memberikan tips cara membuat guide cepat dengan dalam untuk pengarsipan atau pembuatan guide di arsip itu, barang-barang yang kita butuhkan, perlengkapan yang kita butuhkan tuh jangan sampai kalian lupakan. Di antaranya adalah pertama perforator, ini untuk melubangi kertas ya, kertas guide-nya. Kemudian gunting untuk menggunting kertasnya, penggaris untuk mengukur berapa lebar panjang kertas yang harus digunting nanti, dan juga snell hacker. Dimana snell hacker ini setelah kalian membuat penggaitan tersebut, nanti kalian akan susun dan kalian masukkan ke dalam snell hacker ini. Langsung saja untuk guide yang 2 lembar. Nah, ini ada 2 lembar kertas warna ya. 2 lembar kertas warna. Ini bentuknya apa? Potret. Nah, kita balik ini posisinya menjadi landscape ya. Nah, dari landscape ini kalian ukur dengan penggaris. Berapa ukurannya? Kita lihat untuk membuat supaya masuk guide ini ke dalam snell hacker. Cara cepatnya kalian bisa mengukurnya langsung dalam snell hackernya. Kalau tidak bawa penggaris atau malas gitu. Tapi jangan malas ya, kalian harus rajin. Nah, ini kita bisa ukur dengan cara cepat juga dengan mengukurnya di dalam snell hacker. Kalian lihat kuncinya. Jangan sampai melebihi kertasnya ini melebihi dari snell hackernya. Jangan kalian nanti menggunting kertasnya itu melebihi snell hackernya ini. Mentoknya di sini ya, ujungnya di snell hacker. Kalau bisa agak kedalaman sedikit saja nggak apa-apa. Tapi asal jangan melebihi snell hacker yang kalian punya. Oke, dah. Kemudian ini kita ukur posisi dari ujung sampai sini menjadi 23 cm. 23 cm. Contohnya ini ada ukuran 23 cm ya. Dari ujung kertas ini sampai ujung kertas ini kalian harus ukur sepanjang 23 cm ya. Setelah kalian ukur sebanyak 2 kertas 23 cm, lalu kalian sobek kertas yang tadi lebarnya seperti ini, kalian ukur menjadi, kalian gunting menjadi 23 cm, hasilnya seperti ini ya. Nih, ini hasil sebelum digunting dan ini setelah digunting 23 cm. Oke. Nah, kemudian kita ambil 2 lembar kertas untuk penggaitannya. Tadi kita bicara untuk membuat guide 2 lembar guide ya. Ini kita lipat 2 ya kertasnya. Kita lipat 2 karena kita butuhnya cuma 2 guide. Guide-nya untuk guide surat masuk sama guide surat kedua. Oke. Setelah kita lipat 2, tadi kan kita sudah mengukur tuh. Dari ujung sini sampai ujung sini itu selebar sepanjang 23 cm. Nah, untuk membuat guide-nya kita harus mengukur lagi dari 23 menjadi 21. Ya. Jadi yang kita gunting nanti tidak dari sini, tidak dari yang ujung sini sampai sini, tapi dari ujung sini sampai ke panjang 21 cm ya. Intinya tidak boleh melebihi dari snell hacker. Nah, sekarang kita gunting untuk ukuran 21. Ini udah 23. Lalu ke 21 kita lipat. Kita tandain ya, udah. Karena kita butuh 2 guide, ini ada 2 surat, ada 2 kertas. Nah,
cara cepatnya supaya kalian tidak menggunting, karena kita butuh 2 gait, kalian menggunting atas, menggunting bawah. Kita langsung aja ambil gunting, lalu kita gunting dari ujung sini sampai ujung sini boleh, atau dari ujung sini sampai ujung sini boleh. Jangan kalian gunting semuanya ya. Kalian guntingnya dari ujung sini sampai ujung sini, pertengahan dari lipatan tersebut, atau dari ujung sini sampai ujung sini. Kita gunting ya. Taram, hasil jadinya dari guntingan tadi dapatlah 2 lembar pengguntingan ini. Posisinya sama, karena kita membutuhkan 2 gait surat masuk dan surat keluar, kita tinggal balik. Nah, jadi kalian gak usah harus gunting atas bawah, langsung atasnya aja atau bawahnya ketemulah 2 lembar gait. Kalian tulis di sini surat masuk karena posisi surat masuk harus di bawah, dan di atasnya surat keluar. Contohnya seperti ini. Di atasnya surat keluar, di bawahnya surat masuk. Nanti di dalam-dalamnya ini kalian lampirkan surat-surat surat masuknya atau surat keluarnya. Demikian untuk pembuatan gait sebanyak sekarang, pembuatan gait dengan cara mudah dan cepat dengan 3 lembar surat. Sekali lagi Ibu ingatkan, kemarin kita sudah mengukur kertas yang awalnya tadinya bentuknya potret dan panjang ini, lalu kita ukur menjadi dari kertas sepanjang ini, dari ujung sini kita ukur menjadi ukuran 23 cm. Kemudian setelah 23 cm kita ukur lagi menjadi 21 cm. Jaraknya intinya tidak boleh melebihi dari snell hektar. Nah, ini hasil jadinya setelah digunting ukuran 23 cm ya. Oke, nah 23 cm. Kemudian kalian ukur lagi untuk menggunting pembuatan gaitnya dari ujung sini sampai ujung sini ukurannya 21 cm. 23 cm dari ujung sampai sini. Nah, untuk menggunting pembuatan gaitnya dari ujung sini sampai sini sepanjang 21 cm. Jadi yang pertama kalian ukur 23, kemudian kalian ukur lagi untuk pembuatan gaitnya 21 cm. Nah, sekarang untuk 3 lembar kertas gait atau kertas warna ini, kita bikin gait gimana cara mudahnya? Kita punya 3 kertas lembar warna ini, lalu kita gulung menjadi 3, kita lipat menjadi 3 bagian. Cara melipatnya harus sama ya, nanti supaya hasilnya bagus. Nah, ini sudah dilipat menjadi 3, dapatlah 3. Nah, bagaimana cara untuk membuat gaitnya itu supaya tidak terlalu lama? Kalian ambil 1 lembar, kalian pisahkan, kalian ambil saja yang 2 ya, 2 lembar surat ini, 2 lembar kertas warna ini. Lalu seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk pembuatan gait 2 lembar atau 4 lembar. Nah, ini kita gunting juga. Terserah kalian mau gunting, mau ambil yang diguntingnya bagian 1 nomor 2 atau bagian 3 sama nomor 2. Kalian intinya sisakan ya satu kolom untuk pembuatan gaitnya. Kita sepakati untuk kita gunting nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, hasilnya sama kan seperti yang tadi juga, tinggal kita balik. Oke, yang pertama nomor 1 di atas, yang lembar keduanya di bawah. Untuk mengisi kolom yang tengah, yang lembar nomor 2-nya, kita ambil kertas yang tadi kita pisahkan sebanyak 1 lembar. Kita gunting di mana? Kita gunting di nomor 1 sama nomor 3. Kita sisakan nomor 2-nya tidak usah digunting karena nanti untuk penggaitan ya. Sudah dapat 1 lembar gait, lalu kita masukkan ke dalam di antara 2 surat tadi, 2 gait tadi, masukkan di tengah-tengah. Nah, kita dapat 3 gait dengan cara cepat, jadi tidak usah harus
per lembar kita mengguntingnya, langsung saja dapat satu gayet pertama, gayet kedua, dan gayet ketiga. Untuk hasil jadinya kalian bisa lihat seperti contoh ini. Nah, di sini ibu sudah memasukkan nama-nama sistem penggaitannya, karena di sini ibu contohkan penggaitannya dengan sistem masalah ya. Di sini ada konfirmasi, ada pesanan, ada undangan. Sekali lagi, untuk memasukkan sistem di guide ini harus memperhatikan abjadnya. Abjad yang paling awal itu berarti paling atas. Nah, kemudian disusul abjad yang berikutnya sama abjad yang paling terakhir di paling bawah. Ini semua berlaku untuk penggaitan dengan 2 lembar gayet, 3 lembar gayet, 4 lembar gayet, atau 5 lembar gayet, atau mungkin banyak sekalipun. Intinya abjad yang pertama itu yang paling kemarin sudah kalian dapatkan materi cara mengukurnya ya, 23 ke 21. Nah, sekarang langsung saja kita ke poin untuk pembuatan gayet 4 lembar surat. Nah, 4 lembar surat ini kita ada 4 lembar kertas warna, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lipat kertas ini menjadi 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena kita memang membutuhkan 4 gayet surat, makanya kita lipatnya 4 kali ya. Nih, cara gampangnya kalian lipat 2, lalu kalian lipat lagi. Nah, ini ya, bilang lagi ya. Kalian lipat 2 untuk 4 lembar suratnya langsung. Terus kemudian kalian lipat lagi, misalnya seperti ini. Oke. Nah, seandainya di dalam surat masuk, kita contohkan surat masuk ada 4 gayet, berarti kita membutuhkan 4 gayet ini di atas, di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kita tidak usah menggunting mereka keempat kertas ini sekaligus. Kita ambil 2. Kita ambil 2 dulu. Kita gunting yang dari ujung 1, baris kedua, baris ketiga. Nah, kita gunting dari ujung sini ya. Kita gunting dari ujung sini 1, 2, 3 bagian ini. Kita sisakan ini. Yang atas ini tidak usah digunting sebanyak 2 lembar kertas. Ya, tidak usah digunting. Guntingnya dari ujung bagian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1-nya tidak usah digunting. Digunting dulu ya. Nah, ini hasil pengguntingan dari nomor 2, nomor 3, nomor 4. Anggap itu nomor ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4. Kita gunting nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hasilnya lalu kita balik. Posisi yang ini untuk di bawah. Kita dapat 2 lembar gayet sekaligus. Mengguntingnya dalam satu waktu, tapi kita mendapatkan 2 lembar gayet sekaligus. Kita simpan. Ini untuk bagian atas dan bawah. Bagaimana cara menggunting bagian nomor 2 dan nomor 3-nya atau bagian tengahnya? Kita ambil kertas yang kedua tadi, udah dalam lipatan keempat tadi, ya. Nah, sekarang kita guntingnya. Kalian boleh mengguntingnya dari sini nomor 1, 2, 4 atau 4, 3, 1. Kamu sisakan di sini boleh, sisakan di sini boleh. Terserah kalian. Kalian boleh menyisakan kertas yang tidak digunting sebelah sini atau sebelah sini, terserah kalian aja, nggak apa-apa, sama aja. Intinya yang bagian atas sama bagian ini harus tergunting. Sekarang kita sepakati yang kita gunting ini bagian 1, 2, sama 4. Yang 3-nya nggak usah digunting ya. Guntingnya biar kalian bisa melihat. 1. Biar lebih mudah mengguntingnya, kalian garis dulu ya. Ya, kalian dapat ya. Nah, ini tinggal kita balik. Karena posisi ini sudah dapat 2, kita tinggal balik aja kebutuhannya. Nah, dapat yang bagian nomor 2 ada gayetnya. Untuk yang ketiganya juga ada gayetnya. Yang pertama sama yang keempat tadi di mana? Kita gabung. Ya. Nah, kita susun. Pertama, kemudian yang kedua,
ketiga, dan keempat. Hasilnya pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, dapat 4 gaet surat masuk atau surat keluar, tergantung kebutuhan yang dibutuhkan dalam soal. Hasil jadinya kita bisa lihat bersama-sama. Karena kita anggap saja kita menggunakan dalam pengasipannya sistem abjad. Nah, Ibu sudah kasih contoh untuk sistem abjad. Nah, ini ada 4 lembar gaet, 1, A, B, C, dan D, ya. A, B, C, dan D. Nah, kenapa A paling awal di atas, B dulu, B nomor 2, C nomor 3, dan nomor 4D? Sekali lagi, dalam sistem pengasipan nanti yang dibutuhkan kalian ketika diminta sistem metode yang digunakan yang abjad, kalian tinggal susun abjad yang pertama, itu berarti paling atas. Contohnya misal di sini untuk nama kota ya, misalnya kota Ambon. Terus kebetulan di surat itu ada B, Bandung, atau C mungkin Cirebon, atau D, Depok. Nah, tinggal kalian susun. Nanti kalau misalnya di soal berikutnya ada soal yang pertama itu Jakarta, terus Cirebon, atau mungkin Bandung, tinggal kalian susun aja. Di antara Jakarta, Bandung, Cirebon, mana abjad yang paling dulu? Berarti Bandung dulu, paling atas B, kalau sistem abjad, atau kemudian diikuti di bawahnya Cirebon, kemudian Jakarta. Nah, kalau ada Semarang, karena kita butuh 4 gaet surat, mungkin ada Semarang, kita tulis Semarang yang paling bawah. Dalam sistem penyusunan gaet, tetap kalian harus mengutamakan abjad dalam penyusunannya. Yang paling awal abjadnya itu yang paling awal. Setelah sudah mendapatkan semua ini, kita tinggal susun untuk menjadi arsip. Nah, kita lihat ya, sudah jadi ya. Nah, kita dapat di sini ada tulisannya surat keluar. Surat keluar tadi udah sebagai contoh kita pakai sistem masalah. Nah, ini kita dapat lembar 3 gaet dengan 3 gaet ya. Dan kemudian surat masuknya kita menggunakan sistem abjad. Di sini udah ada A, abjad B, C, dan D. Lalu tinggal kalian masukkan ke dalam Senel Hektar. Di dalam surat gaet, setiap gaet ini harus ada surat-suratnya ya, karena kita belum memakai surat. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya Ibu akan menampilkan hasil yang sudah ada suratnya. Lalu kalian masukkan semua penggaitan ini ke dalam Senel Hektar. Sebelumnya kalian perforator dulu di sini, dibolongin ya. Cara membolongi kertas supaya tidak berantakan, kalian lipat lagi nih 2 ya, lipat 2. Lalu kalian perforator supaya tidak berantakan. Sudah dapat, sudah di perforator, kita masukkan ke dalam Senel Hektar ya. Nah, ini hasil akhir dari pengarsipan dengan 2 gaet, 3 gaet, dan 4 gaet. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.